Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang betul bekerja dengan peralatan laboratorium. Dan sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Binting. Saya Nanang. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan makalahnya. Dengan hari ini persilahkan. Bekerja dengan peralatan berdaya listrik. Peralatan berdaya listrik yang ada di laboratorium meliputi pompa cairan dan pompa air, supply daya, peralatan seperti minyak, peralatan sinar X, pemanasannya, LED, selubung pemanas, oven, gelombang mikro, dan ultrasonicator. Semua perangkat tersebut berbahaya mekanik maupun bahaya listrik. Satu, tindakan pencegahan untuk bekerja dengan peralatan pasang instalasi dengan baik dan lakukan inspeksi visual pada semua peralatan listrik setiap bulan. Minta pegawai yang kompeten mengganti kabel yang terurai atau rusak. Pastikan semua peralatan listrik dan supply daya yang instalasi adalah listriknya. Di setiap pembentukan eksperimen untuk semua supply daya sehingga tidak mungkin terjadi kontak yang tidak disengaja dengan supply daya. Pasang lampu api ledakan dan perlengkapan instalasi listrik lengkap di tempat banyak pelarut yang mudah terbakar menggunakan. Jika unit terdapat bahan yang mudah terbakar yang dapat memuat, modifikasi peralatan listrik dari penggerak motor dengan motor induksi tanpa fisikan atau motor udara. Hindari motor lilitan sepi yang menggunakan sekat karbon. Jangan gunakan peralatan rumah tangga dengan motor lilitan sepi yang tidak dapat dimodifikasi. Hilangkan luka mudah terbakar sebelum membawa masuk peralatan listrik dengan motor lilitan sepi seperti pemisah debu dan listrik portable. 2. Tindakan pencegahan jika bekerja dengan peralatan khusus. Ada juga beberapa tindakan keselamatan khusus untuk perangkat listrik seperti yang ada di dalam daftar berikut: alat pendingin air, pompa vakum, lemari es dan freezer, perangkat pengaduk dan pencampur, perangkat pemanas seperti oven, plat hangat, selubung, dan pita pemanas, ultrasonicator dan sentrifuga, sumber radiasi elektromagnetik seperti lampu ultraviolet, sistem spektrometer resonansi magnetik inti. Tindakan pencegahan diperlukan untuk menangani beragam jenis gas mampa dan silinder, pipa, dan bejana tempat penyimpanan dan penggunaan gas. Buat daftar inventaris reguler untuk silinder dan periksa integritasnya. Segera buang silinder yang sudah tidak digunakan lagi. 1. Panduan umum untuk bekerja dengan gas mampet. Yang pertama, hanya izinkan pegawai yang terlatih untuk melakukan operasi tekanan tinggi dan hanya izinkan jika menggunakan peralatan yang dirancang untuk penggunaan ini. 2. Hanya menggunakan komponen yang sesuai selama praktikum peralatan dan pipa bertekanan. 3. Hindari renggangan dan retakan tersembunyi akibat penggunaan alat yang tidak sesuai dan berdaya lebih. 4. Jangan memaksakan ulir jika terasa seret. 5. Gunakan lapisan teflon atau pelumas ulir yang sesuai, tapi jangan pernah gunakan minyak atau pelumas pada peralatan yang akan digunakan dengan oksigen. 6. Periksa semua tabung dan ganti jika perlu. 7. Lindungi semua reaksi di bawah tekanan. 8. Jangan mengisi autopap dan bejana reaksi bertekanan lainnya lebih dari separuh sehingga ada ruang tersisa untuk penambahan cairan jika dipanaskan. 9. Tempelkan tanda peringatan yang sudah dilihat saat reaksi bertekanan sedang berlangsung. 10.
10. Patuhi tindakan keselamatan khusus untuk perangkat gas mampat. 2. Menangani silinder gas mampat. 1. Pembelian laboratorium harus memilih silinder terkecil yang sesuai kebutuhan. Tandai dan kembalikan silinder kosong. Hindari pembelian silinder gas mampat atau lecture bottle yang tidak bisa dikembalikan. 2. Penyimpanan. Jangan terima silinder gas mampat jika tanpa label. Labeli silinder gas mampat dengan jelas menggunakan label tahan lama yang tidak bisa dilepaskan dari silinder seperti stensil atau stempel pada silinder. Labeli dengan jelas semua saluran gas yang berasal dari pasokan gas mampat untuk mengidentifikasi gas, laboratorium yang dialiri, dan nomor telepon keadaan darurat yang sesuai. Ikat atau rantai silinder gas ke dinding atau bagian atas bangku dengan kencang. Pisahkan tempat penyimpanan silinder gas dari tempat penyimpanan bahan kimia lainnya. Simpan kelas gas yang tidak sesuai secara terpisah. Tempelkan tanda di tempat penyimpanan gas mampat yang mudah terbakar. Pisahkan silinder kosong dari silinder penuh. Jika silinder tidak digunakan lagi, tutup katup, bebaskan tekanan dan regulator gas. Lepaskan regulator dan tutup silinder. Jangan biarkan silinder di area penyimpanan bongkar muat. Kembalikan silinder ke pemasukan jika Anda sudah selesai menggunakannya. Tutup silinder gas dengan rapat jika tidak digunakan lagi. Baik, saya akan melanjutkan dari garis C. Bekerja dengan tekanan dan suhu tinggi. Bekerja dengan bahan kimia berbahaya pada tekanan tinggi dan rendah atau suhu tinggi memerlukan perencanaan dan tindakan pencegahan khusus untuk beberapa eksperimen. Tekanan dan suhu ekstrim harus dikelola secara bersamaan. Peralatan yang sesuai harus digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bekerja dengan bejana bertekanan. Operasi bertekanan tinggi harus dilakukan di bilik yang dirancang khusus untuk tujuan ini aja. Pegawai laboratorium harus memastikan bahwa peralatan untuk operasi yang menggunakan bejana bertekanan dipilih, dilabeli, dan dipasang dengan benar, serta dilindungi dengan perangkat lepas tekanan dan kontrol yang diperlukan. Yang kedua, bekerja dengan peralatan kaca. Jika memungkinkan jalankan reaksi di bawah tekanan dalam peralatan logam, bukan kaca, untuk reaksi yang berjalan dalam skala besar dengan total berat reaktan lebih dari 10 gram atau pada tekanan maksimal di atas 650 kPa atau 100 PSI. Gunakan autoclave atau bejana kocok bertekanan tinggi yang sesuai. Yang D. Menggunakan peralatan perlindungan diri, keselamatan, dan keadaan darurat. Penting bagi setiap orang untuk memastikan bahwa laboratorium adalah lingkungan kerja yang aman. Lembaga bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan keamanan dan darurat yang sesuai untuk pegawai laboratorium terlatih dan untuk lembaga tanggap darurat. Semua orang harus bertanggung jawab untuk menggunakan pakaian dengan benar agar terhindar dari kecelakaan dan cedera. Peralatan dan pakaian pelindung untuk pegawai laboratorium yaitu 1. Pakaian pribadi, 2. Perlindungan untuk kaki, yang ketiga perlindungan mata dan wajah, yang keempat perlindungan tangan. Kemudian peralatan keselamatan dan darurat. Laboratorium harus menyediakan
menyediakan peralatan darurat. Yang pertama satu alat bantu untuk pernapasan. Yang kedua selimut untuk menyelimuti penderita cedera. Yang ketiga alat tandu. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.